Penyampaian peraturan ulangan kenaikan kelas SMA N1 Kusan Hilir tahun 2021. Acara keempat, pemaparan teknis aplikasi ulangan kenaikan kelas SMA N1 Kusan Hilir tahun 2021. Dan acara terakhir, penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara sosialisasi pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua, sambutan Ketua Panitia Ulangan Kenaikan Kelas SMA N1 Kusan Hilir tahun 2021. Kepada Bapak Muhammad Rizky Adha SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa pada acara sosialisasi penggunaan aplikasi penilaian akhir tahun atau PAT di SMA 1 Kusan Hilir. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati panitia penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas, Bapak dan Ibu panitia, dan yang saya hormati dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kusan Hilir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini saya selaku panitia atau mewakili panitia menyampaikan kegiatan penilaian akhir tahun di tahun ajaran 2020-2021 yang pada kali ini kita akan menggunakan tatap muka. Jadi selama beberapa kali kita menggunakan ulangan secara online, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan mekanisme tatap muka, tapi dengan jumlah yang terbatas. Baik itu nanti di kelas 10 maupun di kelas 11 akan diwajibkan untuk hadir ke sekolah. Jadi dimohonkan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kusan Hilir untuk pelaksanaan ulangan kenaikan kelas atau PAT kita selenggarakan secara tatap muka. Untuk jadwal secara teknis nanti akan disampaikan oleh panitia. Kemudian dalam rangka untuk menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas ini, kita mengharapkan bahwa penggunaan aplikasi CBT Candy ini bisa tersosialisasikan dengan baik, di mana kepada seluruh siswa dan siswi diwajibkan untuk membawa minimal gadgetnya berupa handphone atau HP, tab, ataupun bisa juga menggunakan laptop. Jadi diharapkan salah satu bisa dibawa ke sekolah. Kemudian untuk pelaksanaan ulangan kali ini, kami menghimbau dari panitia bahwa untuk kelengkapan penggunaan gadget, jadi minimal kita menggunakan aplikasi bawaan yang ada di HP masing-masing berupa
minimal Google Chrome. Jadi untuk browsernya wajib Google Chrome. Jadi kita merekomendasikan untuk penggunaan browsernya adalah Google Chrome. Namun alangkah baiknya sebelum kita menggunakan browser kita Google Chrome tadi, hendaknya diupdate dulu untuk mengatasi trouble. Kalau nanti misalkan ada trouble bisa kita atasi. Karena dari sekian banyak mungkin ada yang tidak support jenis HP-nya, tapi insya Allah kalau menggunakan Google Chrome sepertinya masih bisa saja. Kemudian karena kita menggunakan sistem tatap muka, jadi kami selaku panitia menghimbau kepada anak-anakku sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita datang ke sekolah diawali dengan mencuci tangan yang telah disediakan oleh sekolah, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi Bapak harapkan sekali lagi untuk anak-anakku sekalian agar jangan berkerumun ketika datang ke sekolah. Maskernya wajib dipakai. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan ulangan kenaikan kelas akan diselenggarakan dari tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021. Jadi untuk jadwal nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia secara teknisnya. Jadi harap dicatat, Bapak ulang lagi, dimulai dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 16 Juni 2021. Jadi Bapak harapkan sebelum memulai kegiatan tersebut, kita harus bisa mempersiapkan apa saja yang kita bawa ke sekolah. Terlebih dahulu, kita cek dulu gadget kita dan pastikan gadget kita dalam keadaan fit. Ya minimal baterai kita 100%, baik itu di HP ataupun tab ataupun di laptop. Nantinya secara teknis akan dipaparkan oleh panitia. Jadi kita jadwalnya nanti sip-sipan seperti kita pesantren Ramadan kemarin. Jadi mungkin nanti hari ini kelas 10 masuk pagi, besoknya masuk siang ataupun sebaliknya. Nanti secara jadwal teknisnya akan dipaparkan oleh panitia. Kemudian untuk atribut ketika memasuki ruangan, nanti untuk pembagian ruangan sudah kami siapkan. Jadi insya Allah hari Senin akan kita bagikan kartu tanda peserta penilaian akhir tahun, yang mana di kartu tersebut silahkan kalian nanti bubuhi dengan foto 2x3 ukurannya. Kemudian di sana tertera username dan password untuk mengakses internet. Jadi kalian tidak perlu menggunakan data pribadi kalian. Jadi Bapak harapkan kalian bisa menyimpan kartu tanda peserta itu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sana ada username dan password yang masing-masing orang itu berbeda-beda. Apabila salah memasukkan kode tersebut, maka dijamin tidak akan bisa masuk ke layanan. Akses layanan tersebut tidak bisa digunakan. Jadi Bapak harapkan kartunya disimpan dengan baik-baik. Berikutnya adalah di sesi masing-masing mata pelajaran, durasinya kurang lebih 1 jam. Jadi pengerjaannya kurang lebih 1 jam atau 60 menit, dan istirahatnya kurang lebih 10 menit. Nah, jadi Bapak harapkan kalian bisa memanfaatkan waktu tersebut dan jangan sampai kalian keluar daripada aplikasi. Misal, ini ada yang mencari informasi atau jawaban, dia buka tab sebelahnya untuk mencari jawaban misalkan. Bapak harapkan jangan keluar dari aplikasi. Karena apabila keluar, maka kita akan terulang kembali
masuknya. Jadi Bapak harapkan kalian masing-masing percaya diri dengan jawaban masing-masing. Ya. Jadi harap dipahami bahwa ini walaupun kita tetap muka, tapi mengerjakan soal ulangannya dengan online. Ya. Terakhir, Bapak harapkan sebelum pelaksanaan penilaian akhir tahun, yang masih punya permasalahan secara teknis di akademisnya, bisa sesegera mungkin untuk menyelesaikan. Karena kurang lebih beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun ataupun ulangan kenaikan kelas. Jadi yang masih bermasalah di nilai-nilai mata pelajaran, tolong dikejar. Jangan sampai kita nanti diuber-uber ketika masih pelaksanaan ulangan. Jadi mudah-mudahan ketika memasuki jadwal ulangan, maka kita udah tenang. Jadi nggak ada beban. Baik, Bapak Kira mewakili panitia, sambutan dari Bapak selaku Ketua Panitia Penilaian Akhir Tahun atau ulangan kenaikan kelas, mungkin hanya sampai di situ. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan yang baik, kemudian juga kesempatan untuk bisa belajar lagi. Mudah-mudahan ini mungkin bagi kelas 10 jadi pengalaman yang baru, yang kelas 11 mungkin udah pengalaman. Nah, jadi untuk khusus kelas 10 mungkin didengarkan ataupun disimak baik-baik pemaparan daripada Bapak Panitia yang akan menjelaskan secara teknis bagaimana penggunaan aplikasi CBT Candy Semansah 2021. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Rizki Adha SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya, penyampaian peraturan ulangan kenaikan kelas SMAN 1 Kusan Hilir tahun 2021 kepada Bapak Ari Herdiansa SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, agar yang mana kita bisa kembali bertemu dalam acara live streaming sosialisasi CBT Candy untuk penggunaan penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, saya sampaikan dulu yang terhormat pada Bapak Ketua Panitia Ulangan Kenaikan Kelas atau Penilaian Akhir Tahun, Bapak Muhammad Rizki Adha SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia serta Teknisi Penilaian Akhir Tahun 2021. Serta para siswa SMAN 1 Kusan Hilir yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada penyampaian berikutnya ini, saya akan menyampaikan tata tertib, di mana tata tertib di sini adalah tata tertib sebagai peserta PAT. Sebenarnya tata tertib yang sudah garis besarnya sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Panitia, jadi sudah disampaikan secara garis besarnya. Hanya di sini akan disampaikan secara spesifik, secara poin-poinnya apa-apa saja sebenarnya tata tertib untuk peserta. Dan untuk tata tertib itu akan ada dua nanti. Yang pertama tata tertib peserta, dan yang kedua nanti akan ada tata tertib pada saat pengerjaan ulangan, yaitu ketika masuk kemudian pengerjaan dan keluar dari aplikasi CBT Candy. Langsung saja untuk menghemat waktu, tata tertib peserta PAT. Untuk yang pertama, poin pertama yang harus dipatuhi, peserta PAT itu memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan. Di situ ada yakni 10 menit sebelum PAT
dimulai. Nah, jadi nanti akan diberikan tanda secara langsung, nanti kan akan diberikan tanda dari panitia, entah itu mungkin akan 15 menit atau 10 menit, tapi di situ akan minimal 10 menit. Kemudian untuk yang kedua, peserta PAT yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti PAT setelah mendapat izin dari ketua panitia PAT tanpa diberi perpanjangan waktu. Nah, jadi di sini untuk seluruh siswa dihimbau agar dapat memperhatikan waktu dengan baik. Kalau bisa itu berhadir sebelum PAT sudah ada di sekolah sesuai jadwal. Jangan sampai pas jadwal baru start dari rumah, itu jangan sampai ya. Jadi kalau bisa sebelum sekitar 20 menit atau 25 menit sebelum PAT itu harus sudah bisa standby di sekolah sesuai jadwal yang sudah nanti di-share oleh panitia. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini termasuk yang penting, yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh ketua panitia. Peserta PAT dilarang membawa alat komunikasi lebih dari satu ke dalam ruangan itu. Jadi kalau ketika masuk ke dalam ruangan, itu hanya boleh membawa satu alat. Dipilih nanti apakah membawa Android, HP Android, atau membawa laptop, atau membawa tab. Jadi tidak boleh membawa dua. Contoh misalkan masuk membawa laptop dan membawa HP, itu tidak boleh. Jadi pilih antara satunya, mau laptop atau HP atau tab. Tidak boleh membawa dua. Pilih. Oke. Yang keempat, untuk tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun itu dikumpulkan di depan kelas samping pengawas ruang. Jadi dikumpulkan, tidak boleh dibawa duduk ke kursi ruangan, ke kursi tempat ulangannya nanti masing-masing. Jadi masing-masing itu dikumpulkan, nanti setiap ruangan dikumpulkan di depan kelas untuk tas dan buku catatan dan sebagainya. Untuk yang kelima, di situ peserta PAT membawa alat tulis dan kartu tanda peserta ulangan. Jadi hanya membawa alat tulis. Itu pun nanti mungkin seperti alat tulis biasa atau tip X, kartu tanda peserta. Nah, itu hanya itu yang diperbolehkan. Karena nanti untuk menghitung, seperti nanti kan pembelajaran yang pakai hitungan, yang mata pelajaran yang pakai hitungan itu harus membawa tulis untuk coret-coretnya. Kemudian kartu peserta ulangan harus juga wajib dibawa masuk ke dalam ketika ulangan dimulai. Oke. Yang keenam, peserta PAT mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruang. Nah, jadi nanti peserta PAT itu menggunakan pulpen yang langsung dibawakan nanti oleh pengawas ruang. Jadi pengawas ruang yang menyiapkan pulpennya dan kemudian mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan. Yang ketujuh, peserta PAT mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ulangan. Nah, jadi di situ akan ada tanda yang diberikan ketika waktu mulai ulangan, itu akan ada tanda diberikan oleh pengawas sesuai jadwal nanti yang sudah diberikan, akan ada tanda. Kemudian yang kedelapan, selama PAT berlangsung, peserta PAT hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawas dari pengawas ruangan, dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruangan. Jadi tidak boleh untuk peserta PAT langsung keluar, jadi itu harus izin terlebih dahulu dengan pengawas ruangan, baru boleh diperbolehkan izin untuk meninggalkan ruangan. Kemudian untuk yang ke-9, peserta PAT yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan atau ulangan berakhir, dinyatakan telah selesai menempuh atau mengikuti PAT mata pelajaran yang terkait. Jadi kalau misalkan ada yang keluar dan tidak kembali lagi, sesuai dengan waktu itu sudah habis, waktunya habis, maka itu dikatakan dia sudah mengikuti. Berarti sudah mengikuti dan tidak bisa masuk kembali. Berarti dia dinyatakan telah selesai menempuh mata pelajaran yang diulangkan waktu jam itu. Yang ke-10, peserta PAT yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu PAT berakhir, tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ulangan. Nah, jadi ke PAT yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu PAT berakhir, itu tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan dulu. Harus berakhir waktu ulangan baru boleh meninggalkan ruangan dia. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan ruangan, harus selesai dulu waktunya, baru boleh meninggalkan ruangan. Yang ke-11, peserta PAT berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ulangan berakhir. Jadi kalau sudah ada tanda waktu ulangan berakhir, atau waktu telah habis pada saat di aplikasi nanti, maka
semuanya berhenti mengerjakan soal PAT atau soal ulangan kenaikan kelas nanti. Jadi berakhir waktunya, tidak akan ada lagi yang mengerjakan soal. Yang 12 ini ada beberapa poin, ada 5 poin. Selama PAT berlangsung, peserta dilarang. Untuk yang A, menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Yang B, bekerja sama dengan peserta yang lain. Yang C, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Yang D, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Yang E, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu ada 12 itu ada 5 poin. Di sana ada itu menanyakan jawaban pada siapapun itu tidak boleh. Bekerja sama dengan peserta lain, kemudian memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri, dan yang terakhir menggantikan atau digantikan oleh orang lain itu tidak boleh. Yang ke-13, meninggalkan ruang PAT dengan tertib dan tenang. Jadi meninggalkan itu tertib dengan tenang. Diimbau untuk meninggalkan dengan tertib dan tenang, tidak boleh berebut. Harus secara satu persatu, jangan sampai ada yang lari keluar tuh, jangan ya. Jadi harus tertib dan tenang. Yang 14, peserta PAT yang melanggar tata tertib ulangan diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang PAT dan akan dicatat dalam berita acara PAT sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar tata tertib atau ada yang melakukan pelanggaran, itu akan diberikan teguran, kemudian akan ditulis di dalam berita acara nanti oleh pengawas ruangan, dan itu akan dipertimbangkan nanti dan akan dirapatkan dalam kenaikan kelas. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting, karena sekarang kita di masa pandemi, dan ini adalah PAT, bisa dikatakan PAT pertama Bapak ya, di masa pandemi, maka kita harus menerapkan 3M. Yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi selama PAT berlangsung, ataupun pada saat nanti istirahatnya selama 10 menit, itu tolong dijaga yang 3M ini. Jadi selalu dipakai maskernya, nak. Mencuci tangan itu selalu, apakah nanti dengan air mengalir, dengan sabun, ataukah dengan hand sanitizer. Dan yang terakhir menjaga jarak, jangan sampai berkerumun. Nah itu harus diperhatikan, yang terakhir ini sangat penting. Oke. Itu untuk yang tata tertib yang pertama. Kemudian untuk tata tertib yang kedua. Tata tertib yang kedua itu adalah tata tertib dalam mengerjakan soal PAT. Nah ini ketika kalian berhadapan sudah dengan alat, dengan laptop, dengan Android atau tab kalian, ada tata tertibnya karena kita akan menggunakan aplikasi. Jadi ada tata tertibnya, ada tata caranya bagaimana ketika pengerjaan itu. Untuk yang pertama, peserta PAT dilarang membawa alat komunikasi lebih dari satu. Sudah tadi sebenarnya. Jadi hanya boleh membawa satu ke dalam ruangan, hanya boleh laptop atau HP. Tidak boleh membawa kedua-duanya. Hanya salah satunya saja dipilih. Yang kedua, peserta PAT mengakses aplikasi ulangan CBT sesuai dengan tata cara atau tutorial yang diberikan. Nanti akan diberikan tutorialnya, akan di-share-kan ke grup kelas masing-masing. Tutorialnya jadi diperhatikan dengan baik. Tutorial yang diberikan, dan juga nanti akan ada sosialisasi dari teknisi. Setelah ini akan ada sosialisasi dari teknisi, tolong diperhatikan dengan baik. Itu adalah tata cara memasuki aplikasi pengerjaan dan tata cara keluar yang baik di aplikasi CBT Candy yang akan digunakan untuk penilaian akhir. Yang ketiga, peserta mengakses aplikasi ulangan CBT sesuai dengan username dan password yang diberikan. Nanti akan ada diberikan username dan password di masing-masing siswa. Jadi karena masing-masing siswa itu password dan username-nya berbeda, dan itu nanti akan tertera juga di meja kalian, di kartu yang menempel di meja, dan juga akan tertera nanti di kartu ulangan. Nah makanya kartu ulangan itu wajib dibawa, karena di dalam kartu ulangan itu tertera username dan password yang akan kalian gunakan dalam memasuki aplikasi CBT Candy. Nah itu makanya kenapa kartu ulangannya sangat penting, tidak boleh sampai rusak, karena di situ ada username dan password. Apalagi tercecer, jangan sampai. Yang keempat, sebelum pelaksanaan ulangan. Nah ini sebelum pelaksanaan ulangan, kalau bisa jauh sehari sebelumnya,
Peserta PAT mempersiapkan alat yang digunakan ulangan, laptop, HP, tab, jadi dipersiapkan dengan baik. Sudah tadi disampaikan dengan Bapak Ketua, sebenarnya disinggung sedikit. Untuk laptop segala HP-nya itu dicas, ya, kalau bisa penuh-penuh, jadi enak kalau dipakainya. Nah, kemudian diperiksa, jangan sampai ada gangguan yang lain, jangan sampai keberatan aplikasi dan lain sebagainya. Untuk aplikasi yang tidak bermanfaat dihilangkan dulu karena supaya mempermudah kalian nanti dalam pelaksanaan PAT. Mempersiapkan digunakan untuk laptop, HP, tab dengan cara mengupdate aplikasi browser. Jadi aplikasi browser yang digunakan di sini adalah Google Chrome. Nah, itu sebelumnya akan diupdate dulu, silahkan diupdate. Masing-masing nanti mengupdate-nya di HP, apakah di HP atau di laptopnya atau di tabnya, silahkan diupdate dulu pada alat yang digunakan nanti. Jadi silahkan diupdate, itu penting. Jadi supaya dia bisa lebih up to date, karena kalau misalkan aplikasi lebih up to date itu lebih mudah mengakses bermacam-macam link. Kemudian yang kelima, peserta PAT harus membersihkan histori pada browser. Nah, ini Bapak yakin ini bisa semua. Peserta PAT, jadi membersihkan histori dulu pada browser Google Chrome-nya. Jadi Google Chrome-nya itu harus dibersihkan dulu historinya, jangan sampai menumpuk. Hasil searching yang kemarin itu tolong dibersihkan dulu, dikosongkan. Ini agar kalian ketika pelaksanaan ulangan nanti tidak sampai nge-lag atau lambat atau loadingnya lambat. Nah, itu akan, karena histori itu akan memperberat aplikasi Google Chrome-nya. Jadi tidak bisa masuk atau sulit untuk masuk nanti ke aplikasi CBT Candy. Membersihkan histori pada browser Google Chrome untuk mencegah aplikasi berjalan lambat pada saat pelaksanaan ulangan. Oke. Yang keenam, pada saat ulangan berlangsung, peserta PAT dilarang mengakses aplikasi lain selain aplikasi yang akan digunakan untuk ulangan. Jadi peserta PAT hanya boleh mengakses aplikasi CBT Candy, jadi selain itu tidak boleh. Karena apa? Karena kalian ketika mengakses CBT Candy dan kalian akan ingin mengakses aplikasi yang lain, itu nanti akan membuat gangguan pada aplikasi CBT Candy yang kalian gunakan untuk penilaian akhir tahun. Nah, jadi kalau kalian ketika masuk ke aplikasi, kemudian ingin mengakses aplikasi lain, nah itu akan menghambat aplikasi CBT Candy yang sedang kalian kerjakan yang ada dalamnya soal. Yang ketujuh, peserta PAT dilarang keluar dari aplikasi jika ulangan belum diselesaikan. Jadi harus diselesaikan dulu, dicek lagi jawabannya, dipikir-pikir lagi, sambil dicek kalau ada yang tidak sampai terjawab, itu dilihat dengan baik, diperiksa, dan dilarang keluar, jangan sampai ada yang keluar. Nah, ini berkaitan dengan yang nomor 7 tadi. Nah, yang nomor 7 tadi otomatis kalau di HP Android ketika mengakses CBT Candy, pindah ke aplikasi lain itu bisa dikatakan keluar. Nah, pindah aplikasi itu berbahaya. Jadi jangan sampai keluar jika ulangan belum diselesaikan. Dan yang ke-8, yang terakhir, setelah ulangan selesai, peserta PAT keluar dari aplikasi sesuai prosedur dan tata cara tutorial yang diberikan. Nah, nanti akan di-share-kan tutorialnya, dan hari ini juga akan dijelaskan oleh Bapak teknisinya nanti. Ya, jadi akan dijelaskan, jadi perhatikan dengan baik, karena ada tata caranya, tidak langsung keluar, harus ada tata caranya, supaya jangan sampai ada gangguan berikutnya. Nah, seperti itu. Dan untuk tata tertib ini mungkin akan disesuaikan nanti Bapak dengan simulasi, akan dilihat kembali dan akan di cross check kembali nanti, akan dicocokkan dengan, akan dipakai di simulasi nanti. Dan apabila nanti pada saat simulasi didapati lagi kendala-kendala, mungkin kendala-kendala yang dapat menghambat dalam CBT nanti, CBT penilaian akhir tahun, jika ada nanti terdapat kembali kendala-kendalanya mungkin akan direvisi kembali untuk tata tertib, atau nanti kendala-kendala yang baru akan dimasukkan ke tata tertib kembali. Jadi ini akan dicoba di simulasi, dan ketika disimulasi nanti kalau sudah fix berarti aman, dan kalau nanti disimulasi akan didapati beberapa kendala-kendala, berarti nanti akan kemungkinan akan ditambah tata tertibnya, entah nanti tidak boleh apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu dulu yang dapat Bapak sampaikan.
Salah hilap Bapak mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kembalikan ke pembawa acara. Acara selanjutnya istirahat sekitar 10 menit. Ya, baik ya. Ya, Bapak ulangi ya dari awal ya. Dari awal ya. Soalnya tadi ada sedikit ya kendala dalam suara ya. Baik ya, nanti kalau kalian sudah mengakses link dari CBT Candy akan tampil seperti ini. Ada notifikasi laksanakan 3M. Laksanakan 3M. Yaitu agar tujuan dari notifikasi ini ya menyampaikan pada siswa SMA khususnya agar mereka melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa terhindar dari COVID-19 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu silakan close. Close nanti akan diarahkan gambar seperti ini, beranda dari CBT Candy yang terbaru. Ya. Kalau sudah muncul seperti ini, ya, ini ada sedikit beda ya, perbedaan antara CBT yang dulu sama yang terbaru. Yang dahulu versi lama itu akses loginnya disatukan. Jadi itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka bisa login semuanya. Akan tetapi untuk versi terbaru ini kita bedakan ya. Kita buatkan login tersendiri. Login kelas 1, kelas 10, login kelas 11, dan login kelas 12. Yang perlu digarisbawahi ya, kepada anak-anak semua ya, diharapkan login sesuai dengan kelasnya. Jangan pernah coba-coba login di kelas lain, nanti tidak akan bakalan masuk. Nah, jadi Bapak sarankan login sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya.
Kalau sudah klik login, maka akan muncul gambar seperti ini. Ya, memasukkan username, password. Username, password ya, ini kami contohkan masuk kelas 1, kelas 10 ya. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan masukkan username dan passwordnya yang telah dibagikan oleh panitia UKK. Ingat, ketika input username disesuaikan dengan kartu kalian. Kalau misalnya username-nya hurufnya besar semua, besar semua. Jangan kecil. Itu dengan passwordnya. Kalau passwordnya itu hurufnya kecil, ya kecil. Jangan mengklik huruf yang lainnya. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kalau sudah menginput username dan password dengan benar, ya, kalau benar ya akan muncul beranda dari CBT di untuk siswa ya, seperti ini tampilannya. Nah, di situ ada logo sekolah kita, nama sekolah kita, kemudian nama. Nah, perlu digarisbawahi juga ya, perlu dicatat. Sebelum mengerjakan soal, lihat dulu namanya itu nama pian, nama kalian, atau nama orang lain. Kalau nama orang lain, maka disarankan logout atau keluar. Karena itu bukan milik kamu, milik orang lain. Kasihan nanti kalau keliru dengan nama orang lain, siswa lain, kalian mengerjakan nilainya tidak sesuai, kan kasihan. Yang dirugikan orang lain. Nah, sekali lagi sebelum mengerjakan soal ya, jadi ingat namanya. Di situ namanya siapa, ini contohnya namanya Ardiansah. Kelasnya kelas 10 ya, kelas 10, kemudian kelasnya kelas 10 IPS 1, S itu sesi ya, sesi 1. Kalau bukan nama kalian, maka wajib dikeluarkan atau logout dari aplikasi dan cek lagi username kalian. Ya, kalau dirasa sudah betul, maka itu akun pian ya. Nah, di kotak ini ya, ini beberapa menu. Di situ ada beranda. Beranda ini menginformasikan mengenai jadwal CBT ya. Nah, nanti kalau panitia mengupload jadwal akan terlihat di sini. Nah, berhubung sini nggak ada panitia mengupload jadwal, maka belum kelihatan ya. Nanti insya Allah jadwal akan di-share di CBT-nya ya. Nanti kalian tinggal masuk username-nya saja. Setelah itu jadwal. Nah, jadwal ini berisi ya tab berkaitan dengan jadwal yang harus diselesaikan saat itu. Ya, contohnya seperti ini ya. Ya, ini kalau kalian klik jadwal, nah saat itu ada jadwal yang aktif, ini contoh aja ya. Jadwal PABP, Pendidikan Budi Pekerti ya, Agama dan Budi Pekerti. Ini aktif. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak ada soal yang aktif, maka kalian tidak akan mendapati ya dialog seperti ini ya. Ada mapelnya, soalnya berapa, kemudian klik mulai, maka tidak akan menemui ini. Sekali lagi, kalau ada jadwal muncul tampil seperti ini dan klik mulainya aktif, maka itu menandakan soal sedang aktif dan harus diselesaikan oleh kalian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah ya, kalau sudah kalian klik mulai, nah akan tampil seperti ini ya. Ini konfirmasi tes. Nah, konfirmasi tes. Kemudian status tesnya, jumlah soalnya berapa, tanggalnya itu tanggal berapa, dan seterusnya guru mapelnya siapa, alokasi waktunya berapa menit.
Dan setelah itu silakan kalian klik mulai. Ya, klik mulai ya. Kalau sudah klik mulai akan tampil seperti ini. Ya. Ya. Nah, perhatikan untuk kelas 11 dulu. Kalian sudah pernah mengoperasikan aplikasi CBT yang dulu, itu yang dulu tidak ada peraturan ujiannya. Ya, di sini tidak ada. Sekarang tampil peraturan ujiannya adalah kerjakan soal dengan benar, jangan nyontek. Ini himbauan ya. Kalau sudah, klik iya. Nah, klik iya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, ya seperti ini ya tampilannya. Ya. Kita bahas sedikit menu-menunya. Ya, yang Bapak lingkari, yang Bapak kotaki ini ya, yaitu soal ya, soal CBT-nya ya. Kemudian yang kotak bawah itu optionnya atau pilihannya. Nah, dibaca dulu ya soalnya dengan seksama, teliti, tidak perlu keburu-buru. Nah, soalnya masih ada waktu sini ya. Nah ini ada sisa waktu yang dikerjakan, nggak usah buru-buru. Waktu ada nanti muncul. Nah di bawahnya sisa waktu ada daftar soal. Nah, daftar soal ini berisi ya, berisi soal-soal yang harus dijawab. Ya, soal-soal yang harus dijawab oleh kalian. Ini sekedar contoh ya, soalnya cuma 4. Nah, untuk cara menjawabnya ya mudah aja. Ya, cara menjawabnya seperti dulu-dulu ya, tinggal diklik optionnya ini jadi warna hijau. Ini menandakan kalian sudah menjawab. Ya, sudah menjawab ya. Nah, di sini ada tombol lainnya. Ada soal sebelumnya, ragu-ragu, dan soal berikutnya. Ini memiliki fungsi. Yang pertama yang merah ini soal sebelumnya itu melangkah soal yang sebelumnya. Misalnya kalian beranjak soal kelima, kalau mau mengecek soal 4, maka boleh klik soal sebelumnya. Nah, dan untuk yang kuning, ya, kuning ini ragu-ragu fungsinya adalah ketika kalian ya mengerjakan soal, ternyata masih ragu-ragu dalam menjawabnya. Maka boleh diisi sini di checklist ya. Ini ada kotak kecil di checklist. Nanti akan berubah optionnya menjadi kuning. Ya, kita cek nih ya. Ya, kuning ini menandakan kalian menjawab dengan masih ragu-ragu. Nah, dan harus dijawab ya sebelum kalian selesai ujian. Yang kuning ini harus dihilangi. Kalau sudah dihilangi checklistnya, maka warnanya akan menjadi hijau lagi. Nah, hijau soalnya ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk soal terakhir, nah, perbedaan antara soal 1, 2, 3, dan terakhir adalah kalau kalian sudah masuk soal terakhir, misalnya soal 30 nih atau 25, nanti di situ akan tertera tab tes selesai. Ya, tes selesai. Ya. Tes selesai, ya. Sebelum kalian mengklik tes selesai, ya anak-anak semua ya, lihat dulu sisa waktunya masih banyak atau sedikit. Nah, kalau masih sisa banyak, silahkan kalian cek ya soal dari nomor 1 hingga akhir. Cek soalnya, jawabannya sudah dirasa betul semua. Itu kalau ada waktu banyak ya. Kalau misalnya sudah tidak ada waktu ya silahkan langsung diklik tes selesai. Nah,
Ya, ini yang membedakan soal terakhir dengan soal yang lain ya. Akan muncul tab selesai. Nah, kalau sudah kalian klik tab selesai ya, tes selesai, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Apakah kamu yakin telah selesai, maksudnya telah mengerjakan soal semuanya dengan betul? Kalau misalnya ragu-ragu, maka boleh kembali ke soalnya. Kalau yakin, silakan diklik iya. Klik iya, ya. Nah, setelah itu kalau kalian sudah mengklik iya, menandakan kalian sudah setuju untuk mengakhiri ulangan ya. Karena sudah selesai semua dijawab. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini tes sudah ujian ya. Nah, ada tombol sudah ujian. Nah, ini menunjukkan kalau kalian sudah menyelesaikan soal dengan soal yang terakhir ya, maka akan muncul seperti ini ya. Nggak bisa lagi ikut tes lagi ya, cukup sekali saja. Ya. Kalau sudah klik seperti itu ya. Nah, yang terakhir ya, yang menjadi bawa garis ya adalah setelah kalian selesai mengerjakan soal semua, jangan pernah langsung matikan browsernya. Keluar sesuai prosedural. Jangan seenaknya. Setelah soal selesai, mentang-mentang soalnya sudah dikerjakan semua, langsung main close. Jangan. Itu bisa mengakibatkan ya kinerja server menjadi ya terganggu. Jadi maka untuk kalian sebelum keluar ya, mengikuti arahan. Yang pertama adalah keluar dengan prosedural, yaitu dengan mengklik tombol apa itu foto profil kalian. Ya, situ ada nama dan foto ya. Ya, ini ya ada panah kecil. Nanti akan terkeluar dialog keluar, muncul dialog keluar. Nah, wajib kalian klik ini dulu nama profilnya, kemudian keluar. Nah, itu adalah cara yang prosedural atau benar ya. Jangan langsung main matikan browser, langsung dihilangkan langsung ke WA ke yang lain kah, jangan. Diusahakan logout dengan prosedural atau benar ya. Mungkin ini ya yang Bapak bisa sedikit sampaikan ya. Mudah-mudahan paparan ini ya sedikit memberikan kalian gambaran bagaimana cara mengerjakan soal yang berbasis CBT, terutama kelas 10 ya, yang belum pernah ulangan UAS atau ulangan UKK dengan CBT. Adapun kelas 11, insya Allah mereka sudah paham ya. Yang mungkin ya bisa Bapak sampaikan. Ya. Bapak sampaikan, Bapak kembalikan pada Ibu Bu acara ya. Silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhsimin SPDI atas pemaparannya. Acara selanjutnya penutup, marilah kita sama-sama menutup kegiatan sosialisasi aplikasi CBT Candy SMN 1 Kusan Hilir untuk siswa pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas segala partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.